Ini 2023, dasarnya itu dulu, karena ini namanya PSU kan kita tidak beranjak dari mana-mana, tapi beranjak dari peristiwa yang sudah pernah terjadi, kita ulangi. Jadi jumlah pemilih di Kuala Lumpur awalnya itu yang gunakan dasar itu 447.258, 447.258 pemilih, yang itu dilayani dengan 3 metode. Yang pertama metode TPS. Metode TPS itu jumlah pemilihnya adalah 222.945, 222.945. Kemudian metode kotak suara keliling atau KSK 67.946, 67946. Kemudian metode pos itu 156.367 atau 156.367. Berdasarkan jumlah pemilih di DPT ya untuk kegiatan pemilu yang lalu. Kemudian faktanya pada waktu pemilu metode TPS yang hadir dari DPT itu 2.264, itu berarti kan cuma sekitar 1% dari 220.000 pemilih. Yang hadir metode dari daftar pemilih tambahan DPTB itu 5.117. Yang hadir dari DPK daftar pemilih khusus itu 16.996. Artinya apa? Yang hadir paling banyak kan pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Kemudian yang kedua, metode KSK dari 67.946 pemilih DPT, yang hadir hanya 903. Kemudian DPTB 2.051 yang hadir ya. Kemudian DPK daftar pemilih khusus yang hadir 27.309. Kemudian untuk metode pos, pemilih yang dari 156.367 yang mengirimkan surat suara yang dicoblos itu 23.360. Nah, pemutahiran data pemilih kami mulai dari situ dengan cara pandang bahwa ini pemilih yang real ya. Yang real kan berarti kan DPT yang hadir, DPTB yang hadir, DPK yang hadir. Metode TPS jumlahnya adalah 24.377, 24377. Kemudian pemilih yang hadir untuk metode KSK, DPT 903, DPTB 2051, DPK-nya 27309, itu totalnya yang hadir 30.263, 30.263. Metode TPS yang hadir 23.360. Nah, pemilih yang hadir dengan berasal dari berbagai macam daftar pemilih tadi itu dijumlahkan, ketemunya adalah pada angka 78.000. Nah, angka 78.000 ini sebagai basis data untuk pemutahiran yang kemudian kita cek dengan 3 kategori. Yang pertama, apakah alamatnya valid dan dikenali. Kalau nggak valid, nggak dikenali, maka dikeluarkan dari daftar itu. Yang kedua, analisis kegandaan internal di dalam 78.000 itu apakah ada yang ganda atau tidak. Kemudian kedua, ganda dengan DPT dalam negeri atau tidak. Kalau ada yang ganda, dikeluarkan. Yang ketiga adalah validitas NIK dan nomor paspor. Jadi kalau ada yang NIK tidak valid, nomor paspor tidak valid juga kita keluarkan. Dan setelah kita lakukan analisis dari 78.000 itu, kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPT untuk pemilu DPT luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur itu jumlahnya 62.217 pemilih, 62.217 pemilih, dan kemudian akan dialokasikan untuk 2 metode memilih, yaitu TPS dan KSK. Artinya meskipun ditemukan oleh Bawaslu dari data DP4 itu hanya 12% yang dicoklit, itu tidak menjadi tempat untuk meng-cross-check data pemilih itu lagi. Bukan DPT. Karena ini kan PSU, sekali lagi ya, namanya pemungutan suara ulang kan kita mengulang dari peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwanya kan sudah ada DPT-nya, maka dari DPT itulah kita memulai menganalisis. Kira-kira begitu, dan cara pandang ini sudah kita bahas juga dengan teman-teman Bawaslu dalam beberapa kali rapat terakhir yang kita gelar antara KPU dan Bawaslu untuk menyikapi situasi ini. Untuk perhitungannya berarti setelah berapa hari setelah? Jadi rencananya kalau pemungutan suara metode TPS dan metode KSK dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Maret, maka setelah itu kan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Jadi
targetnya ya penghitungan suara selesai di tanggal 11 ya. Dan kemudian ada jeda untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan rencananya dilakukan rapat pleno rekapitulasi untuk di tingkat PPLN Kuala Lumpur tanggal 13 Maret 2024. Sehingga dengan begitu paling lambat 15 Maret 2024 harus sudah sampai ke ke tingkat nasional ya. Bahwa ada informasi belakangan ini pemerintah Malaysia membuat guidelines atau protokol atau semacam SOP bahwa untuk dapat digelar kegiatan politik oleh negara-negara lain di Malaysia, maka harus mengajukan permohonan izin dan sesuai prosedurnya itu. Kalau kegiatannya di ruangan premis atau wilayah otoritasnya Indonesia seperti KBRI, KJRI, Wisma Duta atau Sekolah Indonesia, prosedurnya harus ditempuh 3 bulan sebelum kegiatan. Kalau yang di luar premis itu prosesnya 6 bulan sebelumnya. Padahal kegiatan-kegiatan pemilu sebelumnya nggak seperti itu. Oleh karena itu, karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan kepada Presiden. Kami mohon bantuan, fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi ya, Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi supaya kemudian dapat digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Apakah ada plan B jika memang upaya dari Presiden atau Kementerian itu tidak berhasil, apakah ada plan B? Saya yakin optimis. Sejauh ini seperti apa sih Mas? Ini persiapannya sudah sampai mana? Logistik apakah sudah dikirim lagi? Ya kan berdasarkan DPT baru kita produksi kan, surat suara, formulir, kotak suara dan seterusnya. Mas, kemarin rekomendasi Bawaslu kan PSU hanya untuk yang kotak suara keliling dan pos, tapi tadi disebutkan pemutakhiran data pemilih juga dilakukan kepada pemilih yang sudah memilih menggunakan metode TPS. Ya, beberapa waktu yang lalu tim dari Bawaslu itu juga hadir di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi, data, dan tim dari KPU juga demikian. Dan dalam pandangan teman-teman Bawaslu, tim yang hadir di sana berdasarkan penelitian, pengumpulan data, informasi sampai pada kesimpulan bahwa pemungutan suara ulang untuk metode TPS juga pemungutan suara dengan metode TPS juga ternyata penting untuk diulang, sehingga kemudian jadinya yang diulang ya seluruh metode pemilu di Kuala Lumpur, apakah itu pos, apakah KSK, apakah TPS. Namun dalam PSU-nya yang kita gunakan nanti metodenya metode TPS dan KSK. Bagi pemilih-pemilih yang pos ya, yang dari alamatnya dikenali lebih dekat dengan pusat kota, itu nanti akan dilayani menggunakan TPS. Kalau yang jauh-jauh dari kota yang semula itu pakai pos, kita layanikan menggunakan kotak suara keliling untuk memastikan bahwa yang suara itu berasal dari warga negara kita memenuhi syarat. Makanya beberapa waktu yang lalu untuk pemilu di luar negeri, terutama metode KSK, kami minta teman-teman PPLN untuk memoto pemilih wajah dan ID-nya. Ini dalam rangka sebagai bukti bahwa kalau ada perolehan suara, itu ada pemilih yang memang betul-betul hadir nyoblos. Dan sama-sama kita saksikan ya di tayangan YouTube live streaming rekapitulasi tingkat nasional, teman-teman PPLN kan menunjukkan itu. Ada proses registrasi di lokasi sebelum kemudian menuju TPS, dan di situ juga ketika proses registrasi juga difoto wajah dan difoto ID, apakah KTP, apakah paspor, untuk meyakinkan bahwa ini warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari 127 PPLN ini kan ada satu hal yang menarik, yaitu tingginya DPK dan surat-surat tidak terpakai. Ini artinya apakah memang ke depan perlu ada evaluasi terhadap metode pemutakhiran daftar pemilih? Ya, saya kira apapun hasil pemilu kita yang terutama di luar negeri ya, penting untuk kita ambil hikmahnya ya, aspek positifnya, bahwa misalkan warga negara kita banyak yang belum masuk DPT. Dan ini kan jadi bahan bahwa itulah warga negara kita, dan akan kita jadikan bahan ke depan ya setelah pemilu, dan bahan untuk pemutakhiran data pemilih dan juga pemutakhiran data warga negara kita yang ada di Indonesia. Ini bisa dipahami karena memang dinamika warga negara kita
di luar negeri itu tinggi, terutama negara-negara yang katakanlah tujuan untuk studi, tujuan untuk bekerja, dan itu biasanya yang dekat-dekat dengan Indonesia lah, seperti Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, yang Taipei, yang itu memang tujuan-tujuan warga negara kita bekerja di luar negeri. Kelihatannya kan dinamis, sehingga sangat mungkin nama-nama pemilih kita yang jadi pekerja migran atau jadi student di luar negeri itu belum masuk DPT. Tapi pada penyisian tetap dapat dilayani dengan menggunakan daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih khusus di luar negeri kalau jumlah angkanya itu besar atau banyak, itu dalam arti apa? Ya memang KPU bersungguh-sungguh bersama-sama PPLN untuk melayani warga negara kita untuk dapat menggunakan hak pilih. Tapi dengan diadministrasikan terlebih dahulu di dalam daftar pemilih khusus. Kira-kira begitu ya. Cukup sementara. PPLN-nya baru ya, Mas? Cukup ya. Itu apa ya, Pak? Pertimbangannya satu, ada beberapa hal yang ditemukan dalam proses verifikasi pencermatan terhadap daftar pemilih dan juga daftar hadir di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, karena tingginya juga DPK, maka PSU itu ya kalau terjadi PSU maka harus dipastikan pemilih yang sudah memilih tidak bisa memilih kembali. Nah, dengan daftar hadir seperti itu yang ada pada saat ini, maka agak sulit dipastikan pemilih yang sudah memilih pada tanggal 11 Februari itu tidak memilih kembali. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi double ya, atau ada pemilih yang bisa mencoblos 2 kali, maka kami merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang juga di metode TPS. Awalnya kita tidak punya data ya, tapi setelah proses rapat dengan teman-teman KPU, kemudian juga hasil pengawasan teman-teman di lapangan oleh Panwas Kuala Lumpur, maka dipastikan agak sulit untuk kemudian memastikan si pemilih untuk tidak memilih 2 kali. Untuk tidak terjadi nanti PSU kembali, maka kita PSU juga termasuk TPS. Itu maksudnya ya. Ya. Tapi dari daftar pemilih yang ditetapkan sekarang yang baru itu mengacu ke orang yang hadir di TPS, KSK dan POS. Ya. Bukankah seharusnya dicoklit lagi? Kenapa hanya orang yang datang gitu? Karena tahu ada yang orang yang sebenarnya masuk DPT. Betul. Tapi mereka nggak datang ke TPS ketika tanggal 14 ya, atau 10. Ketika tidak datang, maka mau tidak mau ya yang bersangkutan bisa kemudian apakah datang kembali atau tidak. Nah, seharusnya ya DPT-nya kan karena diulang kembali, dan kita lihat di proses teman-teman KPU karena diulang baik TPS ya, dari TPS baik TPS, KSK maupun POS, maka itu juga bisa dipastikan orang yang kemudian ada dalam DPT yang tidak memilih atau tidak mendapatkan surat suara di metode POS dan KSK itu bisa memilih di TPS. Masih ada peluang di PK, Pak? Iya. Ya, ditanya ke KPU seperti itu ya. Maksud saya orang yang tidak datang ketika Orang yang tidak datang ya. Ketika tanggal 10 itu. Iya. Kan mereka kan tidak terhitung sekarang berarti. Iya. apakah itu akhirnya Yang terverifikasi kan pada metode coklit yang tercoklit kalau tidak salah kan hanya sekitar 60 ribuan, 68 ribu atau 64 ribu pada saat itu. Yang lain kan tidak tercoklit. Nah, itu pertanyaan besar juga gitu. Nah, dengan seperti itu, kerugian seperti itu dan batas waktu 20 Maret, maka mau tidak mau kita ambil yang data ganda, pencocokan, penelitian, dan teman-teman KPU yang melakukan itu yang atas rekomendasi juga dari Bawaslu. Karena pertanyaannya apakah kemudian yang bersangkutan yang datang ke TPS pun apakah kemudian dipastikan tidak bisa milih kembali dengan daftar hadir yang agak sulit kemudian diverifikasi, ya, maka salah satunya rekomendasinya untuk mengulang juga di TPS. Itu, ya. Artinya tidak masalah daftar pemilih baru ini hanya mengacu ke pemilih yang datang ketika pada saat ini dengan kondisi demikian, maka jalan keluarnya demikian pada saat ini. Tapi dari Bawaslu untuk saran ke KPU antisipasi membludaknya lagi DPK karena pendataan yang seperti ini gimana? Iya, harus ada penempatan dan juga sekarang tergantung juga dari premis yang ada akan digunakan sebagai tempat
tempat pemungutan suara. Apakah bisa terpenuhi atau tidak? Tapi ini kan ditunggu teman-teman KPU. Kami kan hanya merekomendasikan saja dan juga memastikan agar tidak terjadi pemilih ganda atau pemilih yang bisa mencoblos 2 kali. Berarti pertimbangannya salah satunya juga waktu gitu ya? Ya, waktu Mbak, waktu. Karena kalau kita dicocokkan diteliti lagi waktunya panjang dan sekarang akan ada permasalahan juga sosialisasi. Berarti ada potensi menurunnya pemilih nanti di PSU itu ya Mas? Kita berharap tidak. Mas menjamin. Karena kan kalau kita lihat 62.000 kan, semoga bisa 62.000. Mas pertanyaan tadi rekan TV One mengenai lonjakan suara dari PSI, bagaimana Bawaslu menyikapinya? Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan, misalnya ada di Cilegon sudah terselesaikan, ada di media sosial kan, ada juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah sebentar, kursus data ya Mbak. Sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan. Misalnya yang beredar di Sirekap itu di daerah sebentar Jawa Tengah, di mana nih agak ini ya. Tapi menurut teman-teman Panwas sudah telusuri, izin tidak kami lacak, ternyata video itu di Sirekap yang tidak presisi membaca angka. Kita cek di C hasil plano perolehan 5 dan jumlah itu konsisten di D hasil kecamatan maupun kabupaten konsisten perolehannya 5. Untuk di sebentar di Sukoharjo, kecamatan Gatak. Terus kelurahan Geneng, TPS di TPS apa nih? Ya, jadi hasil laporan teman-teman demikian, itu untuk Gatak, untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar. Iya, ada ya. Sudah Mas, sudah dicek lagi ke C hasilnya. Yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah. Sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan. Jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Jadi dalam rekapitulasi berjenjang itu maksudnya demikian. Teman-teman kan bisa lihat misalnya ada penulisan yang salah, kemudian diperbaiki di sini. Salah satu untuk rekap kecamatan adalah dengan fungsi yang demikian. Cara rekapitulasi berjenjang angkanya konsisten tapi di Sirekap tidak konsisten. Apakah ini bisa jadi potensi sengketa ke depan dan bagaimana dengan keriuhan di publik jadinya yang diakibatkan? Iya, kita akan selesaikan penelusuran kami ke depan di teman-teman Bawaslu provinsi, kita lagi tunggu terhadap permasalahan Sirekap ini. Ya, kita lagi telusuri juga teman-teman Bawaslu provinsi karena pelanggaran administrasi itu akan dimulai dari teman-teman kabupaten kota dan Bawaslu provinsi untuk melaporkan ke setingkat di atasnya. Dan kami juga akan melakukan penelusuran terhadap tadi video-video tadi yang beredar di masyarakat juga menjadi titik poin untuk kemudian dilakukan penelusuran terhadap benar atau tidaknya. Jika kemudian terdapat misalnya pengelompokan bukan hanya satu partai tapi misalnya beberapa partai, itu tentu kita akan membuka mencari solusinya itu, maka kemudian C-nya untuk dihitung kembali, DA-nya misalnya D-nya dihitung kembali dan disesuaikan dengan C hasil yang ada. Dan kemudian jika kemudian saran perbaikan kami tidak diterima oleh teman-teman penyelenggara ad hoc di bawah, maka kami sudah perintahkan kepada teman-teman Panwas kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi yang cepat nanti dan juga pelanggaran tindak pidana jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran peraturan undang-undangan lainnya. Kami harapkan ini bisa terselesaikan oleh teman-teman di tingkat ad hoc dan juga tingkat kabupaten kota. Karena sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasim, sudah ada yang sudah di Bawaslu di tingkat provinsi penghitungan suaranya untuk rekapitulasi suaranya. Jadi kita tunggu demikian. C dan D sudah sejalan, tapi di Sirekap masih belum. Ya. Seharusnya ada perbaikan dengan itu. Nanti kita akan buat saran perbaikan. Kalau tidak ditindaklanjuti juga, ya seperti layaknya kemarin, kalau tidak salah pernah kita misalnya masalah Taipei kan tidak diperbaiki, akhirnya kan agak banyak masalah juga di Taipei kan. Ya, kenapa Taipei di akhir? Karena bermula awalnya dari Taipei misalnya. Rekomendasinya itu diperbaiki data di Sirekap atau hentikan aja Sirekap karena menimbulkan keriuhan di publik. Kemarin kan kita sudah minta untuk dihentikan terlebih dahulu. Disesuaikan dengan apa yang ada di rekapitulasi. Ya. Dijalankan kan ada perbaikan kalau tidak salah, kan ada kemudian perubahan dan lain-lain, dan kemudian jika masih demikian kita tentu akan melakukan rekomendasi lagi kepada teman-teman KPU.
Dan kami harapkan ini jangan jadi gini-gini juga, jangan kemudian rekapnya yang dulu dipakai, ketika sudah perbaikan nggak dilihat lagi. Nah itu juga harus mohon dengan bijak untuk melihat itu. Masyarakat sekarang kan terbuka, misalnya ada kejadian Tanjung Pinang, kejadian mana lagi itu ada beberapa yang terbuka, di Bekasi Kota juga kita telusuri kan. Kita akan lihat, jadi jangan sampai kami sudah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Kota yang sekarang melakukan rekapitulasi, dan juga Panwas Kecamatan untuk meneliti dan juga mengkaji berbagai pelanggaran administrasi jika ada ditemukan, dan kemudian harus melakukan saran perbaikan sebagai bentuk pencegahan, dan kemudian jika tidak dilakukan maka ada pelanggaran administrasi untuk perbaikan. Kalau pelanggaran administrasi bisa dengan cepat, dan kemudian itu bentuknya nanti adjudikasi mungkin di tingkat kabupaten kota, itu juga bisa dilakukan kemudian pembetulan secara cepat untuk hasil-hasil yang ada rekapitulasi berjenjang. Nah, jika kemudian jika kemudian ada indikasi kemudian tindak pidana atau pelanggaran peraturan undang-undang, maka kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undan. Kami sudah buat instruksi untuk teman-teman kabupaten kota untuk menguatkan kembali teman-teman kabupaten kota. Ya. Mas. Ya, terakhir. Penggelembungan. Apa? Kan bilang katanya OCR-nya tidak akurat kan. Nah, itu ada tanggapan nggak, kalau misalnya memang nggak akurat, kenapa misalnya masih dipakai terus? Kan sudah ada perbaikan, katanya OCR kan kemarin masalah C hasil kalau tidak salah. C hasil konversi dari dari gambar ke angka. Kalau OCR begitu ya katanya. Jadi ya harus diperbaiki, kan sudah ada, makanya ada maintenance, perbaikan maintenance kalau 2-3 hari kalau tidak salah ya di KPU. Yang kita tidak boleh itu berhenti rekapitulasi berjenjang manual, itu yang nggak boleh berhenti. Begitu maju, laksanakan terus. Sekarang kan belum, kenapa sekarang berhenti? Karena belum ada dari Bawaslu Provinsi, karena jadwalnya pun tanggal 6 kalau tidak salah, karena tanggal 7. Demikian ya. Oke.